Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat GKI Keamanan. Saya berharap pada pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat, dan pada saat ini kita boleh siap untuk belajar firman Tuhan. Doa pagi kali ini kita akan mengambil tema, yaitu kekayaan orang yang terpilih. Diambilkan dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur kepadamu ketika Engkau boleh membangunkan keberadaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehidupan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kalau saat ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu di dalam firman-Mu tersebut. Akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Membaca firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berbahagialah kita semuanya yang boleh mendengarkan sabda Tuhan, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, di stasiun televisi nasional kita ada acara yang bernama Indonesian Idol. Banyak orang yang mengikutinya. Bahkan kalau kita melihat di beberapa kota yang ditunjuk untuk melaksanakannya, antriannya cukup panjang. Mereka rela untuk mengantri, menahan kepanasan, menahan lapar, menahan kelelahan, hanya untuk bisa audisi. Dan setelah lolos audisi, mereka mengharapkan menjadi yang terpilih dari ribuan orang yang mendaftar untuk acara tersebut, menjadi the next idol. Mereka menginginkan hal itu karena ketika mereka menjadi yang terpilih, menjadi juara, mereka akan mendapatkan hadiah-hadiah yang cukup besar, mobil dan banyak yang lainnya. Di samping itu, secara kekayaan mereka mendapatkannya, juga dari segi ketenaran mereka juga mendapatkannya.
Mereka menjadi public figure, dilihat banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah menjadi yang terpilih atau menjadi seorang juara, mereka harus mempertahankannya dengan meningkatkan kualitas suaranya, meningkatkan kualitas nyanyiannya, sehingga banyak orang suka kepada dia. Demikian juga mereka juga harus bisa membawakan diri mereka dengan baik. Tingkah laku mereka, perbuatan mereka, ucapan tutur kata mereka harus yang baik, karena mereka menjadi seorang idol, menjadi sorotan banyak orang. Kalau perbuatan mereka tidak baik, mereka akan dihujat, mereka akan dibully dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui perikop kita pada pagi hari ini, kehidupan orang Kristen saya analogikan mirip-mirip seperti itu. Ketika dulu semua manusia, apapun agamanya, pasti akan mempunyai tujuan di dalam hidupnya di bumi ini untuk mencapai kebahagiaan hidup. Bukan hanya di bumi ini, tetapi mereka juga menginginkan kebahagiaan hidup setelah mereka meninggal, masuk ke surga. Berbagai macam cara dilakukan oleh setiap agama untuk memperoleh itu. Tetapi puji Tuhan, kita telah terpilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan bagi diri kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pada ayat-ayat awal dikatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, ketika kita menjadi seorang yang terpilih, yang dipilih sendiri oleh Allah di dalam kehidupan kita, ketika kita menyatakan pertobatan kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dibaptis, dan mulai saat itu kita menjalani kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Kristus. Banyak aturan-aturan yang diterapkan ataupun diharuskan oleh Tuhan untuk kita jalani. Sudahkah selama ini kita melakukannya, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menjadi seorang terpilih, tidak dengan serta-merta kalau orang menganggap kita menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang mengenakan, karena keselamatan datang dengan sendirinya. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan bisa hilang daripada kita ketika kita tidak bisa mempertahankannya. Apakah di dalam menjaga keselamatan itu kita mampu untuk menjaganya melalui perbuatan dan tutur sapa kita? Apakah keberadaan kita ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, seperti orang yang mengikuti Indonesia Idol tadi. Ketika mereka terpilih, mereka harus mempertahankan kualitas suaranya, mereka harus menjaga sikap perbuatannya. Ketika itu dilanggar, mereka bahkan bisa dikeluarkan dari jabatan sebagai the next idol. Nah, apakah kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mendapat janji keselamatan daripada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mempertahankannya, di dalam perbuatan kita hari lepas hari, kita jauh daripada Tuhan, kita tidak mendengar suara daripada Tuhan, tetapi kita lebih mementingkan dan mendengar suara dari hati kita sendiri, ego kita sendiri, sehingga di dalam perbuatan kehidupan kita hari lepas hari, kita jauh daripada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa janji keselamatan yang kita peroleh harus kita pertahankan,
harus kita upayakan agar janji itu tidak lepas daripada kita karena perbuatan-perbuatan kita sendiri, perbuatan-perbuatan yang jauh daripada Tuhan, sehingga kita berbuat dosa, kita mendapat sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita diingatkan, kita adalah orang-orang terpilih. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita untuk menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Sudah selayaknya, harusnya kita menjadi seorang pemilih, menjadi pengikut Kristus, harus juga meneladani sikap Kristus, menebarkan kasih, berbuat baik, dan menjaga keselamatan itu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sedikit yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semuanya untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu ketika di dalam kehidupan hari lepas hari kami kurang begitu mendengar akan segala perintah-Mu. Kami seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Engkau. Ya Tuhan, biarlah Engkau ampuni akan setiap dosa kesalahan kami. Ajarkan kepada kami untuk mengingatkan kami bahwa keselamatan sudah Engkau berikan di dalam diri kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan menguatkan kami di dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjaganya, merawatnya, sehingga tubuh kami, perbuatan kami, tutur sapa kami, bahkan pikiran kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Mampukan kami ya Tuhan di dalam kehidupan ini, biarpun kami menyadari akan keterbatasan diri kami, tetapi kami mempunyai kemauan ya Tuhan untuk mengikut setiap perintah-Mu. Ampuni ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu di dalam kami belajar firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepada-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan di masa pandemi saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.